Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Alamsyah SIP MSI sebagai dosen pengampu kelas Administrasi Publik A Palembang. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Welke Elsyah sebagai moderator. Yang kedua, Muhammad Irsal Anugrah. Yang ketiga, Pat Muhammad. Yang keempat, Putri Mitasari. Yang kelima, Muhammad Dwi Algibrandi. Dan yang keenam, yaitu Muhammad Taufikur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 3 fungsi dari RStudio. Yang pertama, fungsi paket data yang akan dipaparkan oleh Muhammad Taufik dan Putri Mitasari. Yang kedua, Inforce Matri yang akan dipaparkan oleh Muhammad Irsal Anugrah, dan yang ketiga yaitu fungsi option yang akan dipaparkan oleh Pak Muhammad dan Muhammad Dwi Algibrandi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Untuk teman-teman dipersilakan. Materi pertama dari kelompok 3 yaitu fungsi paket data. Materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Taufikur Rahman, dan teman sekelompok saya, Putri Mitasari. Sebelum masuk ke materi fungsi paket data, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu bahasa R. R adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak untuk analisis statistika dan grafik. R dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland, Selandia Baru, dan kini dikembangkan oleh R Development Core Team. Kemudian masuk ke paket. Apa itu paket pada R? Paket sejatinya biasa disebut dengan pustaka atau library. Di R merupakan koleksi dari fungsi dan data yang kemudian menjadi salah satu kekuatan utama R. Jika bahasa R adalah mesin, RStudio merupakan interface-nya, dan R package atau R packet merupakan tombol atau tools yang menjalankan perintah spesifik. Pada materi fungsi data ini, dibahas mengenai fungsi-fungsi dasar pada lingkungan R yang umum digunakan untuk pengelolaan dalam bidang statistik, yaitu mean, median, dan modus. Lanjut. Baiklah, pada bagian yang kedua terdapat mean, median, dan modus. Mean atau rata adalah rata-rata nilai dari data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi jumlah item pada data. Mean berfungsi memberi informasi mengenai nilai tengahan dari sebaran data-data yang ada. Namun ini tidak cukup untuk dijadikan acuan, karena dalam kasus tertentu, data yang stabil dan data yang memiliki jarak yang lebar. Data saja memiliki nilai rata-rata yang sama. Contoh, data dengan nilai 4,4,4,4 memiliki nilai rata-rata yang sama dengan data 1,3,5 dan 7. Sebagai contoh, jika dimiliki data pada lingkungan R sebagai berikut. Data C 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Maka untuk mendapatkan mean atau rata dapat digunakan fungsi mean berikut ini. Mean atau data 5, 08, 33, 33. Sehingga didapatkan nilai rata adalah 5, 08, 33, 33. Dan pada bagian ketiga yaitu median. Median adalah nilai yang berada pada posisi di tengah barisan item data yang terdapat dari nilai terkecil sampai terbesar. Median berfungsi menentukan nilai data yang berada di tengah populasi. Nilai tengah ini dipakai untuk mengetahui range antara data terkecil median dan data terbesar median. Sedangkan untuk mendapatkan median atau nilai tengah digunakan fungsi median. Seperti contoh berikut ini. Median data 4.5 sehingga didapat nilai median adalah 4.5. Modus. Modus atau mode adalah nilai yang sering muncul pada data.
Ini adalah pemberian gambaran mengenai konsistensi data. Semakin besar frekuensi modus dibandingkan jumlah total data, semakin konsisten data yang ada. Selanjutnya, modus atau nilai yang sering muncul pada data. Jika melihat isi item pada contoh sebelumnya, min dan median, maka kita akan dapat melihat nilai yang sering muncul adalah sebanyak 4, adalah sebanyak 3 dan 4 yang bermunculan. Fungsi untuk mencari modus tidak disediakan secara default di lingkungan R, sehingga untuk mendapatkan nilai tersebut dapat dilakukan dengan cara alternatif. Yang pertama yaitu membuat fungsi sendiri, yang kedua yaitu menginstal paket. Lanjut. Nah, untuk cara yang pertama ini adalah dengan membuat kode program sederhana untuk mendapatkan fungsionalitas mencari modus. Berikut ini adalah kode fungsi modus. Bisa dengan kita mengetik modus function X atau UX unique X atau UX which wax tabulate match. Dan berikut ini adalah fungsi modus data, hasilnya yaitu 4. Lanjut. Cara kedua adalah dengan menginstal paket modis dengan cara berikut ini, yaitu kita install paket modis ini. Setelah proses instalasi, maka paket modis ini bisa kita jalankan dengan fungsi MLP dengan cara begini untuk mencari modus pada data. MLP data method, kemudian kita ketik call MLP default, kita ketik X pada kurung, maka akan didapat nilai modusnya. Pada output fungsi MLP di atas dapat dilihat nilai mode yaitu MLP yaitu 4, modusnya yaitu 4. Sudah. Baiklah, kita akan lanjut ke RStudio untuk penjelasan praktek. Kita sudah masuk ke RStudio, kita akan mempraktekkan paket modis ke dalam fungsi min, median, dan lurus. Pertama-tama, jika kita ingin menginstal modis, kita bisa klik tombol install di sini. Kita tunggu. Jika laptop kalian posisinya lagi online atau bersambung dengan internet, kan menginstal paketnya bisa dengan menggunakan run atau repository. Jika kalian sudah mendownload paket modis terlebih dahulu sebelum masuk ke RStudio dan laptop Anda posisinya sedang dalam mode offline atau tidak bersambung dengan internet, Anda bisa mencarinya di package archive file. Untuk mencari paketnya tinggal ketik saja modis yang muncul dan tinggal Anda install. Di sini karena saya sudah menginstalnya, saya tinggal langsung menggunakannya. Nah, untuk menggunakannya, Anda bisa mencentang kotak di sini, mencentang dan library modis paket langsung bisa digunakan. Dan untuk menonaktifkannya, tinggal hilangkan saja centangnya dari kotak. Dia akan detach. Langsung saja kita masuk ke script-nya. Di sini saya sudah membuat
bilangan sederhana untuk aspeknya. Kita akan masukkan atau mencari yang pertama min. Di sini langsung saja kita ketik min dalam kurung x dan langsung putaran. Salah. Nah, min sudah muncul. Min atau nilai rata-rata dari angka di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 adalah 5,0588824. Itu untuk minnya. Kita lanjut ke median. Pertama kita run dulu misalnya. Sekarang kemudian kita masuk ke median. Mudah saja caranya, tinggal kita ketik saja median dalam kurung median dalam kurung x. Langsung saja kita run, dan median atau nilai yang berada dalam posisi tengahnya adalah nilai 5 atau angka 5. Itu untuk median. Nah, bagaimana untuk mencari modusnya? Coba kita ketik modus dalam kurung x. Sekarang error, tidak ada. Salah, modus kan 5 modus ini bisa dengan cara yang pertama, ya, seperti yang dijelaskan pada PPT tadi, yaitu dengan modus function, atau bisa juga dengan kita mencari modus menggunakan NLP. Nah, NLP modis kita pakai paket yang tadi untuk mencari modus. NLP modis kita ketik X. Mencari modus, dan kita run nilai dulu, ya kan? Dan kita NLP tadi, kita kan NLP nilai yang sering muncul pada data itu 4. Ini dengan menggunakan modis tadi. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi yang pertama, yaitu fungsi paket data, baik penjelasan maupun praktek di RStudio-nya. Apabila terdapat kesalahan, tolong bisa untuk bisa dikoreksi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yusra Anugrah akan menjelaskan materi tentang inverse matrix menggunakan RStudio. Kita buka RStudio-nya. Kita buat inverse matrix. Misal kita buat data untuk matriks kita namai saja matrix underscore publik.
sama dengan matriks, pilih paling atas, matriks C Kak kurung, misal untuk data angkanya kita masukkan saja 4,7,3,6 encol, kita pilih paling atas. Encol ini untuk menentukan jumlah dari kolom yang akan kita tentukan. Misal untuk kolom kita beri 2. Kita run. Ya, bisa dilihat di environment kita telah memiliki data matriks, yaitu matriks publik. Selanjutnya kita print data matriks publik kita, matriks underscore publik. Kita print, run. Ya, bisa dilihat di konsol kita telah memiliki data, yaitu pada kolom pertama kita memiliki angka 4 dan 7, di kolom kedua kita memiliki 3 dan 6. Baiklah, di sini kita telah memiliki data matriks. Selanjutnya, untuk merubah data matriks kita ke inverse matriks, kita menggunakan rumus solve, pilih paling atas, solve, masukkan kembali data matriks kita tadi, yaitu matriks underscore publik. Kita run. Ya, di konsol kita telah memiliki data inverse matrix dari matriks kita tadi. Selanjutnya, untuk mengecek data inverse matrix kita itu benar-benar ada ataupun mengecek ulang, kita gunakan rumus solve, buka kurung, matriks, nama data kita tadi, yaitu matriks publik, terus persen, bintang, persen. Tulis kembali matriks underscore publik kita. Run. Ya, di sini untuk data inverse matrix kita telah ada dan juga telah benar ya. Selanjutnya, materi dari penjelasan untuk inverse matrix telah selesai. Fungsi option R. Keterangan, izinkan pengguna untuk mengatur dan memeriksa berbagai opsi global yang mempengaruhi cara R menghitung dan menampilkan hasilnya. Argumen, opsi apapun dapat ditentukan menggunakan name sampai dengan value, namun hanya yang di bawah ini digunakan dalam basis R. Opsi juga dapat diteruskan dengan memberikan satu argumen tanpa nama yang merupakan daftar bernama. Teks, string karakter yang memegang nama opsi, bawaan. Jika opsi yang ditentukan tidak teratur dalam daftar opsi, nilai ini dikembalikan. Nilai ini memfasilitasi pengambilan opsi dan memeriksa apakah sudah disetel dan menyetelnya secara terpisah jika tidak. Nilai. Untuk gap option, nilai saat ini ditetapkan untuk opsi X atau default. Jika opsi tidak disetel. Untuk option, daftar semua opsi yang ditetapkan diurutkan berdasarkan nama. Untuk option, daftar panjang yang berisi nilai yang ditetapkan atau nol jika tidak disetel. Untuk penggunaan yang menyetel satu atau lebih opsi, daftar dengan nilai opsi sebelumnya diubah, dikembalikan tanpa terlihat. Option digunakan di dasar. Head mode biasanya default ke true. Bisa juga diatur ke bilangan bulat untuk menentukan berapa banyak simulasi smooth yang harus ditambahkan. Saat ini hanya digunakan oleh plot.lm. Ask yes or no. Fungsi biasanya diatur oleh front end untuk meminta fungsi respon binder pengguna secara konsisten.
atau vektor string yang digunakan oleh as yes no untuk digunakan sebagai respon default untuk pertanyaan semacam itu. Browser NL disable. Basis baru dinonaktifkan sebagai sinonim untuk N di browser. Check package license. Tidak disetel secara default. Jika benar, load namespace minta pengguna untuk menerima lisensi non-standar apapun saat pertama kali membuat paket. Check bounds. Default ke false. Jika benar, peringatan dihasilkan setiap kali vektor, atom atau list diperpanjang dengan sesuatu seperti X. C-bounds check. Mengontrol apakah C dan Fortran membuat salinan untuk memeriksa larik-larik pada awal vektor atom. Awalnya diatur dari nilai variabel lingkungan, RC-bounds check diatur ke yes untuk mengaktifkan. Conflict policy. String karakter atau daftar yang mengendalikan penanganan konflik yang ditemukan dalam panggilan ke library atau require. Lihat library untuk detailnya. Continue. String yang tidak kosong mengatur prompt yang digunakan untuk baris yang berlanjut lebih dari satu baris. Option diatur dalam paket grdevice. Ini akan diatur ketika paket grdevice atau namespace-nya dimuat jika belum disetel. Bitmap type. Unik saja termasuk macOS. Karakter jenis default untuk perangkat bitmap seperti PNG, default Cairo pada sistem yang tersedia atau Quartz pada Mac OS yang jika tersedia. Device, string karakter yang memberikan nama fungsi atau objek fungsi itu sendiri, yang ketika dipanggil membuat perangkat grafis baru dengan tipe default untuk sesi itu. Nilai opsi ini default ke perangkat layar normal, misalnya X11, Windows, atau Quartz, untuk sesi interaktif dan PDF dalam penggunaan batch atau jika tidak tersedia. Jika disetel ke nama perangkat akan dicari pertama kali dari lingkungan global, yaitu di jalur pencarian biasa, dan kemudian di ruang bernama grdevice. Opsi lain yang digunakan oleh grafik paket, max contour segments, bilangan bulat positif, default ke 25.000 jika tidak di-setel, batas jumlah segmen dalam satu garis kontur. Option diatur dalam statistik paket. Ini akan diatur ketika statistik paket dimuat jika tidak di-setel. Kontras. Default yang kontras digunakan dalam model fitting seperti width, author, LM, vector, karakter dengan panjang 2. Yang pertama memberikan fungsi yang akan digunakan dengan faktor tak terurut, dan yang kedua berfungsi untuk digunakan dengan vektor terurut. NA action, nama fungsi untuk menangani nilai yang hilang untuk situasi tertentu. Show NLS converge. Logis harus NLS pesan konvergensi dicetak untuk kecocokan yang berhasil. So signif start. Logis harus bintang dicetak pada tabel ringkas koefisien. TS IPS toleransi relatif untuk TS perhitungan deret waktu tertentu. TSS complete logis digunakan untuk memilih kompatibilitas S untuk merencanakan spektrum deret waktu. Option diatur dalam paket utils. Ini akan di-setel ketika paket utils dimuat jika belum di-setel. DOC mirror, WRL cermin biokonduktor untuk digunakan oleh set repositories. Misalnya default https biokonduktor.org. browser HTML yang akan digunakan oleh browser URL ini menetapkan browser default pada Unix atau browser non default pada Windows. CC address default CC alamat yang digunakan oleh create.post, karakternya book, bug, and report, dan help and request.
option diatur dalam paket paralel. Ini akan diatur ketika paket paralel atau namespace-nya dimuat jika belum di-setel. MC cores, bilangan bulat yang memberikan jumlah maksimum yang diizinkan dari proses R tambahan yang diizinkan untuk dijalankan secara paralel dengan proses R saat ini. Default ke pengaturan variabel lingkungan jika di-setel. Sebagian besar aplikasi yang menggunakan ini mengasumsikan batas jika tidak di-setel. MC cores 2. Rincian, memanggil option tanpa argumen mengembalikan daftar dengan nilai opsi saat ini. Memperhatikan bahwa tidak semua opsi yang tercantum di bawah ini di-setel pada awalnya. Untuk mengakses nilai opsi tunggal, seseorang harus menggunakan misalnya get option daripada option yang merupakan daftar panjang satu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.